Hey guys, apa yang sekarang sedang kalian lakukan? Kalau kalian hanya melakukan tidur, bangun, makan, main, dan tidur lagi, sedangkan kalian masih menjadi seorang pengangguran, kalian harus cepat-cepat untuk ubah kebiasaan kalian, terutama untuk kalian yang ingin mengikuti seleksi sekolah kedinasan. Tapi tenang aja, aku bakal kasih tahu ke kalian tips untuk latihan biar kamu lolos tes kesamaptaan yang jarang banget kamu asah. Mau tahu apa aja? Langsung aja kita bahas. Jika dilihat dari istilah yang digunakan, samapta sendiri berarti berada dalam keadaan yang siap atau memiliki persiapan dalam hal fisik tubuh. Artinya, tes kesamaptaan merupakan rangkaian yang dilakukan dalam melakukan tes untuk melihat kemampuan fisik dari seorang calon taruna atau taruni baru. Tes ini digunakan untuk melihat kemampuan secara fisik yang dimiliki oleh para calon taruna-taruni dalam berkegiatan yang dilakukan secara efisien sehingga energi terbagi habis dengan efektif. Jika seseorang memiliki kemampuan itu, maka kelelahan fisik yang dimilikinya tidak akan menjadi terlalu berat saat melakukan awal kegiatan. Berikut adalah tes yang akan dilakukan di dalam samapta dan tipsnya. Yang pertama, lari 12 menit. Lari dalam jarak tertentu dengan waktu yang diberikan untuk dapat menempuhnya. Biasanya untuk peserta laki-laki akan diberikan waktu selama 12 menit untuk jarak tempuh sepanjang 1.200 meter. Sementara untuk perempuan melakukan jarak tempuh yang sama, yaitu 1.200 meter dengan waktu yang diberikan selama 14 menit. Tips untuk lari adalah A. Latihan ini diperlukan waktu yang lama agar mencapai kecepatan dan ketahanan dalam berlari. Oleh karena itu, jangan buang waktu lagi. Mulailah program latihan dari sekarang. B. Laksanakan pemanasan sebelum latihan agar menghindari cedera. C. Siapkan stopwatch untuk mengukur Anda berlari. D. Mulailah berlari selama 12 menit. E. Lakukan latihan lari tersebut secara terus-menerus sampai Anda merasa ringan melaksanakan lari dalam waktu 12 menit. Usahakan tidak berhenti pada saat berlari, tetaplah konsisten. F. Jika sudah merasa ringan, coba menambah kecepatan berlari Anda agar menambah jarak tempuh Anda berlari dalam waktu 12 menit. 2. Push up. Push up adalah tes yang sangat mengandalkan kekuatan otot tangan. Peserta seleksi diharapkan mencapai hitungan yang maksimal dalam waktu 60 detik. Semakin banyak tentunya akan semakin bagus. Perlu diketahui, nilai 100 dari tes push up adalah sebanyak 43 kali. Apabila ingin aman, capailah poin 100 tersebut dengan melaksanakannya sebanyak 43 kali. Berikut ini tips untuk gerakan push up yang benar. A. Seperti biasa, sebelum latihan lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kali ini fokus ke tangan. B. Sikap awalan yaitu dengan posisi badan telungkup dengan kedua tangan di samping kanan kiri badan. Dada menyentuh tanah, posisi tubuh sampai ujung kaki membentuk garis lurus. C. Gerakan naik dengan cara mengangkat tubuh bertumpu pada kedua tangan dan kaki sampai posisi kedua tangan lurus. Perhatikan, gerakan ini harus dilaksanakan secara simultan atau bersamaan, di mana kelurusan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki harus tetap terjaga. D. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan turun dengan cara menurunkan badan sampai dada menyentuh dasar atau tanah. Kepala boleh menoleh ke arah kanan atau kiri untuk menghindari benturan bagian muka dengan tanah. E. Hitungan adalah naik, lalu turun baru dihitung 1. F. Laksanakan perlahan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa gerakan yang Anda lakukan adalah benar dan nyaman bagi Anda. G. Apabila sudah benar dan dirasakan nyaman, maka tahap berikutnya adalah kita menambah kecepatan gerakan tersebut dengan tidak meninggalkan teknik yang benar. H. Lakukan latihan ini sesering mungkin sehingga Anda mampu mencapai 43 hitungan bahkan lebih dalam 1 menit. Ingat, tetap lakukan dengan teknik yang benar dan menjaga poin penuh Anda.
3. Sit up. Gerakan sit up sangat mengutamakan kelenturan dan kekuatan otot perut. Pelaksanaan tes tahap ini juga mempunyai poin maksimal sebanyak 43 kali. Gerakan sit up relatif lebih mudah dan tidak menguras banyak tenaga. Tips latihan gerakan yang benar. A. Lakukanlah pemanasan di daerah perut, punggung, dan leher. B. Gunakan matras atau alas tertentu untuk mencegah kotor atau bahkan cedera yang disebabkan terkena kerikil atau benda tajam yang ada di tempat latihan. C. Sikap awalan adalah posisi terlentang. Kaki ditekuk membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Ujung kaki masih menyentuh tanah atau alas. Kedua tangan di belakang kepala dengan jari kedua tangan membentuk sebuah anyaman yang tidak boleh terlepas. D. Gunakanlah otot perut untuk mengangkat badan sampai kepala menyentuh lutut. Masukkan siku kanan atau kiri di antara kedua paha. Kaki tidak terangkat dan anyaman tangan di belakang kepala juga tidak terlepas. E. Saat gerakan turun, rebahkan badan secara perlahan sampai seluruh badan merapat dengan tanah atau alas seperti posisi awal. Perhatikan bagian kepala jangan sampai berbenturan dengan tanah atau alas. F. Hitungan adalah naik lalu turun dihitung 1. G. Apabila sudah nyaman dengan gerakan yang benar, mulailah berlatih kecepatan selama 1 menit. Usahakan Anda melakukan sebanyak 43 kali atau lebih. Keempat, pull up. Seperti namanya yaitu pull up yang berarti menarik. Maka gerakan ini sangat mengutamakan tarikan dari otot lengan untuk mengangkat tubuh Anda sehingga bagian kepala atau dagu Anda mampu melewati palang tiang. Kombinasi yang harmonis antara kekuatan tangan sebagai kekuatan utama dengan kelentingan tubuh atau otot perut akan membantu Anda mencapai hasil yang maksimal. Ini dia tips latihan pull up yang benar. A. Warming up sebelum melakukan gerakan pull up, terutama bagian tangan, bahu, dan leher. B. Gerakan awal dengan cara bergelantung di palang tiang menggunakan kedua tangan. Genggaman tangan terhadap palang tiang harus dari arah depan, tidak boleh dari posisi belakang. C. Angkatlah seluruh tubuh Anda menggunakan otot tangan dibantu dengan kombinasi otot perut dan lenting kaki. Pada saat mengangkat tubuh, tidak boleh melakukan gerakan menendang ke depan atau membengkokkan kaki. Posisi tubuh harus tetap lurus. D. Lewatkan dagu di atas palang karena akan sia-sia bila tidak melewatinya. Walaupun Anda bisa mengangkat tubuh berkali-kali, tidak akan dihitung apabila bagian dagu tidak melewati palang dan tenaga pun akan terkuras. E. Turunkanlah tubuh Anda secara vertikal dengan cara meluruskan tangan sehingga posisi Anda sama dengan sikap awalan tadi. F. Lakukan secara seksama, sabar, dan terus-menerus karena latihan pull up merupakan latihan yang sangat menguras tenaga. G. Selanjutnya, Anda latihkan kecepatan untuk mengangkat tubuh Anda agar mendapatkan nilai yang maksimal. Nilai 100 adalah 18 kali. 5. Kali ini kita kembali ke berlatih lari. Namun yang akan kita laksanakan berbeda dengan latihan lari 12 menit. Di sini kita akan melaksanakan shuttle run atau lari membentuk angka 8 dengan cara lari memutar di antara dua tiang membentuk angka 8. Jarak antara kedua tiang adalah 10 meter. Kecepatan berlari menjadi kuncinya. Siapa yang mampu mencatatkan waktu tercepat atau lebih cepat dari yang lainnya akan mendapatkan nilai besar. Shuttle run dilaksanakan sebanyak 3 kali putaran. Ini dia tips latihan shuttle run yang benar. A. Pemanasan yang kita lakukan adalah bagian kaki. B. Start dilaksanakan di sebelah kanan tiang terlebih dahulu dengan tidak melewati garis start tentunya. C. Ambillah awalan lari dengan cara agak mencondongkan badan ke arah depan dengan posisi kaki kiri di depan terlebih dahulu. Hal ini bermaksud untuk memberikan daya ledak atau dorongan kaki kanan yang bertumpu untuk melangkah lebih dahulu. D.
lari dilaksanakan dengan cepat atau sprint. Perhatikan lintasan shuttle run. Usahakan kita ambil jarak terdekat, yaitu dengan cara tidak melambung atau lari lurus menuju arah berlawanan dari posisi start, yaitu sebelah kiri tiang yang kedua. Gerakan memutar di tiang memerlukan teknik khusus yang harus dilatih lebih sering. F. Hindari terpeleset yang akan mengakibatkan Anda terjatuh dan mengalami cedera. G. Lanjutkan berlari menuju tiang yang pertama dan memutar ke arah kiri selanjutnya. Anda laksanakan sampai 3 kali. So, sekian dulu video dari kami. Like kalau kalian suka, share kalau informasi ini bermanfaat, dan komen di bawah apa yang kalian ingin bahas seputar sekolah kedinasan. See you on the next video. Goodbye.